Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan taklim kita malam hari ini mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah An-Nisa ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Wala tatamannau, dan janganlah kalian mengangankan ingin untuk memiliki ma pada apa yang faddalallahu bihi Allah memberikan kelebihan dengannya ba'dakum sebagian kamu ala ba'din terhadap sebagian yang lainnya. Masing-masing orang itu punya jatahnya. Maksimalkan jatahmu. Yang sana biar dimiliki sana, yang kamu maksimalkan. Lirijali untuk laki-laki. Nasibun ada nasib, ada jatah. Mimmak tasabu dari apa yang mereka usahakan. Walinisa dan untuk perempuan nasibun juga ada nasib, ada jatah. Mimmak tasabna dari apa yang mereka usahakan juga. Was'alullaha dan mintalah kepada Allah min fadli dari karunia-Nya. Innallaha sesungguhnya Allah kan ada Dia bikulli syai'in terhadap segala sesuatunya aliman dat yang maha tahu. Tentunya tahu dengan segala konsekuensinya. Sejak menjamin. Makna ayati, makna dari ayat ini sahha aw lam yasihha, sahih atau tidak sahih, mungkin sahih atau mungkin tidak sahih. Andaikan sahih termasuk pemahaman yang hak, andaikan tidak sahih maka maknanya sejalan. Sebuah riwayat diceritakan anna Umma Salamata radhiyallahu anha, sesungguhnya Ummu Salamah qalat mengatakan, laitana
duhai sekiranya kita, kunna adalah kita, rijalan sebagai laki-laki, andaikan kita jadi laki-laki, berarti berharap seperti kelebihan yang ada pada laki-laki. Wajahadna, maka kami akan berjihad, mengeluarkan semua daya di jalan Allah sampai lelah meninggikan kalimat Allah, termasuk diantaranya terjun di medan perang. Mengingat fadilah dari orang yang terjun ke medan perang luar biasa. Ketika syahid luar biasa. Jangan disangka mereka mati, mereka hidup di sisi Allah Ta'ala, dapat rezeki, berada di tembolan burung hijau yang berterbangan di surga, bertengger di lampu yang bergelantungan di bawah ars. Dosa-dosanya dijamin diampuni kecuali tangguhkan dulu bila ada ganjalan hutang, semoga kita bebas dari hutang. Semata belum dibayar di alam kubur panas. Makanya Nabi SAW itu ketika diminta untuk nyolati, bereskan dulu hutangnya. Ketika sudah beres baru disolati. Makanya harta mayit pertama kali untuk apa? Ngurus jenazahnya. Sekira memang butuh pendanaan. Kedua, bayar utangnya. Tiga, wasiatnya. Keempat, bila tidak ada beban-beban yang lain mendesak, baru waris. Bila ada kerabat yang hadir, diciprati. Kira sak pantesi. Ini menunjukkan fadilah syahid itu besar, tapi utang ini resikonya juga dahsyat. Makanya siapa yang berangkat ke medan jihad, bebaskan dulu dari utang. Kemudian juga bisa membawa serta sekitar 70 anggota keluarganya untuk mendapatkan nilai kesyahidan dan berbagai macam fadilah yang lain-lain. Maka dengan menariknya fadilah secara umum laki-laki yang terjun, Ummu Salamah mengatakan, duhai sekiranya kami jadi laki-laki juga berhak mendapatkan fadilah itu. Wa kana lana, akhirnya nanti ada buat kita mislu ajri rijal, semisal pahalanya laki-laki. Fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sehingga untuk kasus seperti ini, ketika sampai pada Nabi SAW diberikan jawaban, ujung-ujungnya semuanya mendapatkan nilai semisal, cuma caranya beda. Apa? Jihadnya perempuan yang tidak usah terjun ke medan perang, haji yang mabrur. Semoga kita yang belum haji bisa haji, yang sudah haji semoga bisa mengulang tambah sempurna. Semoga istri-istri kita juga bisa menyusul haji, sehingga fadilahnya mereka mendapatkan nilai seperti laki yang terjun di medan peperangan. Suami-suami yang punya dana menghajikan, seolah fadilahnya luar biasa. Hadis ini sahih atau enggak, mu'allif tidak menjelaskannya, tetapi andai tidak sahih maknanya sepadan, andaikan sahih memang itulah kemestian. Waladina yatamannawna, sementara orang-orang yang mengharap-harapkan fadilah yang besar, hasadan, ada yang menginginkannya karena hasad, wa ghairu hasadin, dan juga ada orang yang menginginkannya tidak hasad
ma aktsaruhum, duhai alangkah banyaknya mereka. Kalau menginginkannya tidak hasad, ini kemestian. Itu namanya ghibthah. Melihat sana punya kelebihan, aku ya pengen, lalu bekerja keras tanpa merusak. Bekerja keras tanpa merusak. Ghibthah kepada kebahagiaan, dua hal itu disilahkan, sebagaimana pesan Nabi SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Satu, melihat orang punya ilmu, diamalkan, didakwahkan, doi alangkah mulianya bila saya punya semisal dia. Yang kedua, punya harta, disodakokan habis, nggak ada yang mampu di rumah, semuanya sodakoh, doi sekiranya saya punya semisal dia. Itu ghibthah, pengen tanpa merusak, tapi menggunakan kata hasad sebagai mubalaghah, penyangat. Bukannya hasad itu diizinkan, tapi hasad itu punya makna ghibthah, fungsinya untuk penyangatan. Kalau hasad sendiri adalah tidak suka orang lain punya kelebihan, lalu menginginkan rusaknya, semata pengen rusak, atau setelah rusak pindah kepada dirinya, atau siap merusak sementing dirinya sukses, walaupun orang lain jadi korban, walaupun dia pun juga harus korban habis-habisan. Itu iblis ya, hasadnya seperti itu. Rokok rapopo, yang penting Adam anak buahnya hancur. Nah, itu hasadnya siapa itu? Iblis. Itu hasad yang terdahsyat, naudzubillah min dzalik. Itu kalau hasad jelas tidak boleh. Tapi kalau ghibthah punya mana hasad itu sebagai penyangat untuk dua hal. Nah ternyata ketika orang melihat orang lain punya kelebihan atau pengin, itu yang kayak begitu jumlahnya banyak. Wa min huna, dari sinilah nahallahu ta'ala, Allah ta'ala melarang fi hadil ayatil karimati, pada ayat yang mulia ini, fil ayah as-saniyah was-salasin 32, melarang ibadahu kepada hamba-hambanya al-mu'minin yang beriman, antaman nima fadlallahu ta'ala bi ba'dhum ala ba'dhin, dari bertamani, menginginkan untuk memiliki ma pada apa yang fadlallahu ta'ala, Allah ta'ala memberikan karunia, bihi dengannya, ba'dhum sebagiannya, ala ba'dhin ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Artinya anganmu andaikan punya yang benar, wujudkan dengan kerja, jangan angan semata. Bila punya angan keinginan hasad nggak boleh. Bila hanya angan semata tanpa usaha, walaupun baik juga nggak boleh. Tetapi wajib diwujudkan bila memang sudah jelas baik, roh baik, kepingin, ya kerja keras. Bukan semata mengangan saja. Wa ta'ahadha wa harrama dzaka, dan Allah memberikan yang ini dan mengharamkan yang itu. Artinya yang ini diberi, yang itu tidak. Dan masing-masing orang itu pemberian bekal dari Allah berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Li hikamin, karena sebuah hikmah. Kenapa kok berbeda-beda? Karena sebuah hikmah. Kata hikam jamak taksir dari hikmah, hikam. Karena sebuah hikmah iqtadot dalika, yang memang menuntut itu. Memang Allah menjadikan kondisi makhluk itu berbeda-beda. Ada laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada kuat, ada lemah. Yang fungsinya adalah untuk kerjasama, lihat kita ba'dhum ala ba'dhin suhriyah atau kama qala, supaya ada mitra kerjasama di antara mereka yang saling mendapatkan manfaat. Karena yang kaya butuh yang miskin butuh yang kaya, laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki, dokter butuh pasien, pasien juga butuh dokter, dan seterusnya. Jadi hikmahnya itu luas. Maka jangan terkuasai oleh pengen-pengen, tetapi yang paling utama gali hikmah dan maksimalisasi.
Hikmah apa? Maksimalkan. Wa min athariha, diantara yang paling nyata hikmah Allah membuat kondisi yang berbeda-beda bisyukri, supaya yang dapat kelebihan bisa mewujudkan kesyukurannya, wasabri, siapa yang sedang mendapatkan kesebalikannya bisa tampak kesabarannya. Dan kondisi orang itu selalu silih berganti, kadang senang kadang susah, kadang kaya kadang miskin, kadang kuat kadang lemah. Ketika sedang mendapatkan sesuatu yang digemari, itu modal syukurmu, bukan untuk seneng-seneng. Sehingga di situ ada ungkapan doa supaya bisa mewujudkan kebaikan, untuk nambah kebaikan dengan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Pujian diaturkan kepada Allah yang dengan nikmatnya amal soleh sempurna, bertambah-tambah. Iman pun juga supaya bertambah-tambah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambah-tambah. Memang fungsinya untuk meningkatkan nilai, dan juga wasabri sabri, untuk mewujudkan kesabaran. Sabar, untuk sabar itu sendiri atau syukur pun juga butuh sabar. Sabar maknanya kemampuan mengendalikan emosi sehingga ucapan perbuatannya terkontrol. Gimana supaya bisa sabar? Pertama, setiap peristiwa yang dialami katakan ini takdir. Kalau nggak takdir nggak mungkin terjadi. Takdir apa? Senang apa susah terserah, pokok terjadi namanya takdir. Yang kedua, ambil hikmahnya. Termasuk itu sesuatu yang menyusahkan. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya kita dapat kesusahan? Pembuktian seorang hamba, buktinya nggak bisa menolak kesusahan. Nggak, Tuhan mesti bisa. Siapa yang pernah rumangsa sugih ngaku dadi Tuhan, bakno kena musibah nggak iso nolak. Fir'aun ngomong ana rabbukumul a'la, ternyata kena musibah nggak bisa menolak. Air jadi darah nggak bisa menolak. Di mana ada air nek kono nek kodok nggak bisa menolak. Tanam-tanaman diserang hama pun juga nggak bisa menolak. Mana bentuk pengakuan ketuhananmu? Nek ngono nggak bisa menghindari. Akhirnya puncaknya nggak mau tobat, janji khianati, Allah tenggelamkan di laut. Mau berucap kalimat ketauhidan tidak bisa. Bahkan oleh Jibril mulutnya disuapi lumpur laut. Itu sebagian kisah menceritakan demikian, wallahu alam. Ini hikmah adanya musibah, pembuktian kamu itu seorang hamba, buktinya kena musibah nggak bisa menghindar. Yang kedua, hikmahnya adalah bila kamu merasa itu susah, berarti di situ ada gejala kamu itu punya dosa. Secara sebab musibah itu dipancing oleh dosa. Kenapa? Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Lalu hikmah yang ketiga sebagai perbandingan. Lah yo musibah nek donya gak sipira kaya ngene, esuk neraka kaya ngopo. Jangan ngati-ngati. Juga untuk syukur, alhamdulillah salahku dilekne. Piye-piye wonge panggah kena musibah, fungsinya untuk penggugur dosa. Saya kok dilek ini, andaikan tidak mati panggah dosa terus gimana? Maka dengan kena musibah dosaku gogrok. Oh, ternyata ada hikmahnya. Bila begitu nanti ridho. Les ridho nanti akan sabar. Makanya orang beriman selalu mendapatkan kebaikan, berputar antara syukur dan sabar. Nah, senada dengan itu, maka dikatakan ajaban lil mumin inna amrahu kullahu khairun lahu wa laisa dzalika illa lil mu'min. Amat sangat mentakjubkan pribadi mukmin. Kenapa? Semua perkaranya baik. Dan itu hanya terjadi pada mukmin. Dapat baik syukur baik, dapat musibah sabar baik. Nah, semoga kita berputar syukur dan sabar. Dan itu silih berganti. Kita nggak bisa syukur tok lah ya. Nggak bisa sabar tok. Bahkan sabar itu kunci. Syukur pun juga butuh
sabar. Kenapa? Sabar itu ngempet. Entuk seneng biasanya napa? Karepe wong. Iki pesta. Kadang pestanya kebablasan, katanya syukuran, padahal itu bentuknya sulit dicari. Mana bentuk syukurmu? Hanya pesta saja. Dan itu dimpet, kemudian dialihkan nikmat untuk menambahi ketaatan. Nah, kemampuan mengempet dan mengalihkan kan namanya kesabaran juga. Maka syukur pun juga butuh sabar. Jadi itu ada hikmahnya. Makanya sibuklah menggali hikmah, jangan sibuk saya pengen seperti itu, saya pengen seperti itu. Walaupun itu yang hak, cara benar itu boleh, tetapi yang paling utama adalah semuanya sebagai bahan pengujian. Mana syukurmu, mana sabarmu. Waqala ta'ala, maka disitu Allah Ta'ala firmankan, wala tatamannau ma faddala bihi. Janganlah kalian mengangankan terhadap apa yang Allah memberikan kelebihan dengannya. Min ilmin, mungkin kelebihan ilmu, au mal atau kelebihan harta, au sihatan atau kelebihan kesehatan, au jahin atau kelebihan orang punya wibawa, kehormatan, disungkani uang, lek ngomong digatekke, au sultan atau kelebihan kekuasaan. Enggak usah direpotkan kenapa mereka punya saya kok enggak, tapi gali hikmahnya. Semoga yang punya bisa bersyukur, yang tidak bisa punya kesabaran. Mana syukur sabarku? Allah memberikan ba'dakum, sebagian kalian ala ba'din ada lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Wa akhbara ta'ala, di situ Allah Ta'ala menghabarkan anna sunnata, sesungguhnya sunnah Allah, ketetapan hukum Allah yang diberlakukan di alam. Termasuk ini termasuk alamnya syar'i. Ada akibat itu lewat sebab. Allah melibatkan manusia menempuh alam syar'i. Pengen warak mangan, pengen pintar belajar, pengen duwe anak rabi. Itu kan sunnah ya, ketetapan Allah yang diberlakukan di alam syariatnya. Sunnah Allah fisawabi berkaitan masalah pahala, wal iqabi dan berkaitan masalah siksa, wal kasbi berkaitan masalah kerja, wal amali berkaitan masalah amal. Fal ya'mal, maka supaya beramal, man aradal ajro, barang siapa yang menginginkan pahala, wal masubata dan balasan kebaikan, bimujibati dzalika dengan perkara yang mewajibkan, mengantarkan untuk terwujudnya hal itu. Apa itu? Supaya mendapatkan pahala, amalan yang wajib untuk dikerjakan, itulah Allah membuat syariat, yaitu minal iman, punya iman dulu. Pengen pahala, iman dhisik. Wal amal soleh, pengen pahala, wujudkan dengan amal soleh, bukan dikuasai oleh angan. Nah begitu. Iman maknanya percaya dengan yakin tanpa keraguan. Yang diimani Allah berarti mempercayai kedudukan Allah, lalu mewujudkan apa yang jadi kewajibannya. Apa kedudukan Allah? Dengan 3 macam tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedudukan Allah dengan tauhid rububiyah, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kedudukan Allah dengan Asmaul Husna, punya nama Ar-Rahman, punya nama Rahim, punya nama Al-Malik. Itu menunjukkan karya alam raya, karya Allah. Apalagi nanti di hari kiamat Allah katakan saya raja, mana raja-raja bumi. Sehingga makhluk nanti akan merasa hina. Kalau tidak ditolong oleh Allah akan hina. Makanya menggini dengan tauhid uluhiyah. Makanya menghambanya hanya kepada Allah. Itulah bertauhid. Allah yang diibadai, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan. Itu mengakui kedudukan Allah dengan 3 macam tauhid. Diwujudkan dengan 5. Apa 5 itu? Diyakini di hati tanpa ragu. Yang kedua, diwujudkan dengan lisan, berangkat dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilallah, ketauhidan Allah saja yang diibadai, syahadat Muhammad Rasulullah,
ibadahnya dengan cara Rasul. Diwujudkan dengan amal, makanya wajib belajar syariat, karena ibadah itu haram kecuali ada ilmunya. Ada perintah, larangan, halal, haram, wujudkan. Lalu yang keempat, iman bisa naikkan dengan ilmu, ketaatan, keikhlasan, lingkungan, teman yang baik. Yang kelima, iman bisa turun, waspadai, males, aras-arasen, konco sing elek, dosa, apalagi maksiat itu syirik, nanti bisa hancur total bila syiriknya besar sampai mati nggak tobat. Itu 5 kewajiban dari konsekuensi iman. Bila sudah lengkap iman, wujudkan yang kedua dengan wal amali as-sholih, amali yang soleh, amal yang mengandung maslahat. Amal soleh hubungan hamba kepada Allah sholat. Amal soleh hubungan makhluk dengan makhluk, birrul walidain, ibu dulu baru bapak, kerabat dekat lalu berikutnya. Dan sebaik-baik orang yang memberikan manfaat, ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas, paling dicintainya manusia oleh Allah yang paling memberi manfaat. Itu termasuk amal soleh. Lalu ketika punya cita-cita, di sana juga kenali apa sebabnya. Maka doa sebelum melaksanakan sebab, berdoa selama melaksanakan sebab, berdoa ketika telah selesai sebab. Ya Allah, saya lapar, saya butuh makan. Doa, beri saya makan. Sebabnya apa? Intisar di bumi, kerja. Burung pun juga terbang ke sana kemari. Ya Allah, mudahkan saya selama mencari rezeki. Bimbing yang halal, jangan sampai kerja yang haram. Doa selama kerja. Lalu doa sesudah kerja, ya Allah, sebab-sebab telah kukerjakan, makalah berilah yang terbaik buat saya. Itu termasuk bagian dari amal soleh, yang itu luas. Maka dengan begitu nanti diberi pahala, sehingga anganmu lengkap dengan syariat untuk menggapainya. Wala yatamanna dzalika tamanian, jangan mengangan itu hanya sebatas angan, tapi wujudkan apa yang jadi konsekuensinya. Wal yakuffa, dan supaya menahan diri anis syirki, jangan semata menempuh sebab, tetapi perusaknya juga dikenali dan diantisipasi. Perusaknya dikenali dan diantisipasi. Ojo roh apik tok, tapi juga butuh roh sing elek. Apa kata Hudzaifah? Wong-wong tekok sing apik-apik, tapi kalau saya tanya yang jelek-jelek. Tujuannya apa? Supaya kenal bahaya bisa menghindarinya. Karena takwa memang begitu, kenal baik buruk. Makanya perbincangan umat dengan seorang teman, ditanya, takwa itu apa? Jawabnya, ya di depanmu itu berserak-serak duri, kamu berjalan, gimana sikapmu? Ya sehingga nek durinya kaki dilangkahkan, yang ada durinya kaki dihindarkan. Itulah takwa. Berarti mengenal kebaikan dikerjakan, mengenal bahaya untuk dihindari. Maka iman amal soleh kerjakan, pantangannya hindari apa? Wal yakufa, supaya menahan diri anis syirki, dari syirik, yaitu berserikat pada hak khusus milik Allah. Apa syirik yang paling banyak terjadi? Ahli ilmu pun juga bisa kena syirik itu. Apa? Riya. Punya ilmu sebatas untuk dikatakan ahli ilmu, sudah riya kan? Kedermawannya untuk cari nama biar dikatakan sebagai dermawan, riya kan? Kehebatannya berperang untuk dikatakan sebagai pahlawan pemberani, riya kan? Itu lebih bahaya daripada dajjal, lebih lembut daripada hentakan kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Makanya doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bidzambil ladzi la a'lam. Jauhi syirik, walaupun kecil, apalagi gede. Apa syirik gede yang banyak terjadi di masyarakat? Allah yang punya kewenangan menetapkan syariat, ada orang bikin syariat dewi dengan bid'ah-bid'ah. Nggak pengen gaya syariat dewi, ya gaya bumi dewi, gaya bumi dewi, aturan dewi.
Lek ndak iso bumi milik Allah ngenger ya manut kepada hukum Allah. Yang termasuk bid'ah membuat syariat baru, itu termasuk menyaingi Allah membuat syariat. Syirik juga. Itu di bidang syariatnya, syirik termasuk bid'ah. Itu membuat hukum sendiri sebagaimana definisi bid'ah. Apa definisi bid'ah? Mengadakan perbuatan serupa agama, dianggap agama, diperjuangkan seperti agama, tapi nggak ada dalil melandasinya di Quran, nggak ada di Sunnah, nggak ada pemahaman sahabat, nggak ada, tapi dianggap agama. Bid'ah kan? Syirik kan kalau begitu. Am lahum syuraka syallahu minad-din malam ya'dzan bihillah. Ternyata mereka itu memperserikati, membuat syariat yang Allah tidak mengizinkan. Makanya bid'ah itu celahnya pol. Lalu untuk praktek ibadah apa syirik yang paling banyak? Doa kepada Allah dengan cara titip. Ini terbanyak di masyarakat. Walaupun mereka sadar itu makhluk, enggak saya sembah, tetapi dia itu sebagai perantara pengantar saya. Apa kata mereka? Ma na'budum illa liyuqarribuna ila subhan. Bukan mereka yang saya sembah, tetapi saya jadikan media pendekat. Mereka mengatakan apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu sebagai penyafaat kami di sisi Allah. Apa itu penyafaat? Nyampe ini dungu. Makanya termasuk orang ziarah kubur, bentuk syiriknya apa? Setelah kirim pahala ini itu tujuannya lumantar panjenengan ingkang sampun sumari. Jadi orang mati itu disambati. Padahal mereka enggak mendengar, mereka sudah tidak berdoa. Walau sami'u mas tajabulakum. Andaikan toh mendengar keesan ijabahi. Kenapa? Mati sudah tidak beribadah. Gimana cara ngijabahi? Andaikan toh mendengar. Dan kamu nggak bisa membuat mendengar. Andaikan mendengar nggak ada manfaatnya. Wa manta bimusmi'in man fil kubur. Nggak bisa membuat mendengar. Andai mendengar, itu mendengar yang nggak bisa ada manfaatnya. Tapi panggah kamu titipi. Mbah jing ben putune badhe kekan dongane mbah kan syirik kan ya. Mati itu disambati. Dan sebagainya. Makanya mereka tuh semangat untuk kirim hadiah pada orang mati. Pergi terus disambati, haturkan doa kami kepada Allah. Katanya dengan cara begitu Allah cinta karepe keturutan. Itu kan ngarang kabeh kan. Banyak kan di situ di masyarakat. Terlalu banyak. Enggak semata syirik itu sujud di depan berhala, enggak gitu saja. Itu macamnya sangat banyak. Maka jauhi kesyirikan. Wal ma'asi dan aneka ragam kemaksiatan. Nah begitu. Man khafal adzaba, barang siapa yang takut kepada siksa, wal khirmana dan takut untuk diharamkan apa yang jadi angannya, makanya supaya dia menjauhi kesyirikan, menjauhi kemaksiatan. Ibadahmu, sebab ketaatanmu jangan kamu rusak dengan syirik dan yang lain-lain. Wala yatamanna an-najata. Jangan sampai orang itu mengangankan untuk dapat keselamatan, tamanian hanya semata angan. Kama ala man aradal mala wal jaha, sebagaimana man orang yang aradal mala menginginkan harta wal jaha dan kehormatan, wibawa, punya pengaruh, lek ngomong dienggep wong. Aja mek ngangen tok, tapi fal ya'malahu, supaya dia melakukan untuknya bisunatihi, dengan melaksanakan apa yang menjadi sunnatullah. Allah bikin syariat apa yang Allah jadikan sebab-sebab, ya kerjakan. Al-manutati yang dikaitkan bi dengannya. Wala yatamanna faqat, aja mek ngangen-ngangen tok. Fa innal mutamanni, karena orang sing punya angen-angen hanya angen-angen saja, itu kamakila sebagaimana dikatakan
Badai'un nuki napa niku bacane ngoten nggih. Badai'ul hamqa. Nuki napa nuka? Husna nuka. Nuka husna fu'la. Seperti dagangannya orang hamqa yang bodoh. Nek ngangen-ngangen tok tanpa melaksanakan sebab. Walidha, karena itulah qala ta'ala, Allah firmankan, lirijali nasibum mimmaktasabu walinisa nasibum mimmaktasabna. Untuk laki-laki akan mendapatkan bagian dengan sebab dari apa yang ia usahakan, perempuan pun juga demikian. Artinya siapa yang punya angan-angan, tempuh lantarannya. Maka itu ada iman, ada amal soleh. Faroda al-qadiyata, ia kembalikan perkaranya ila sunnati, kepada sunnah Allah, ketetapan Allah yang diberlakukan via padanya. Apa itu sunnah Allah? Semisal wareg, ya makan dulu. Waya kasbul insan, itu bentuknya adalah kerjanya manusia. Sehingga tadi ada sebatas angan saja. Yang itu qaquli ta'ala, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal walaupun hanya sebuah buah dzarrah, sesuatu yang kecil. Ungkapan manusia ada mengatakan debu, biji sawi, atom atau apa yang lain. Kesimpulannya itu barang yang kecil ia lakukan, khairan bentuknya kebaikan, yarah dia akan melihat. Akan ada pencatatannya, pembuktiannya, pembalasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga siapa yang beramal walaupun sebuah dzarrah bentuknya kejelekan juga akan dilihatnya. Kenapa? Allah teliti. Tsumma bayyana ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sunnatan ukhra, ketetapan yang lain, fil husul alal marghubi, untuk memperoleh apa yang dicitakan. Apa sebab yang dikerjakan? Wa ya doa Allah Ta'ala, maka supaya juga doa kepada Allah. Di depan saya kita sebutkan kuncinya doa. Sebelum melaksanakan sebab, doa dulu. Selama melaksanakan sebab, diiringi doa. Selesai melaksanakan sebab juga berdoa. Ya Allah, saya lapar butuh makan, berilah saya rezeki. Ketika menempuh sebab, ya Allah saya sedang bekerja cari rezeki, mudahkanlah. Bisa memilih yang halal, jauhkan dari yang haram, bimbinglah. Mataku benar, tanganku benar, kakiku benar. Nanti selesai beramal juga berdoalah, ya Allah sebab sudah saya kerjakan, beri saya yang terbaik. Intinya doa. Perintahnya was'alullah min fadlih, mintalah kepada akan karunia-Nya. Innallaha bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah kepada segala sesuatunya maha tahu. Faman sa'ala rabbahu, maka siapa yang minta kepada Allah Rabbnya, wa alaha, dan memperbanyak minta alaihi kepadanya, mungkinan dengan meyakini diijabati, untuk diijabai. Jadi ndonga gitu harus ada keyakinan, nggak sebatas mulut bergerak, tapi harus ada azam. Fal ya'zam masalah tahu. Sehingga termasuk doa ketika punya dosa untuk diampuni, supaya ada azam, kesungguhan permintaannya. Maka Allah membuat kepada mereka bumi yang luas terasa sempit. Bima rohofat bimul ardu, bima rohofat bimul ardu, bumi yang luas terasa sempit. Itu mana betul-betul punya harapan. Siapa contoh kasus ketika ndonga dunia luas terasa sempit, lek tenanan malah pol, disitulah Allah memberi. Siapa kasusnya? Ka'ab bin Malik nggak ikut perang, dari perang Tabuk. Ditanya, nyapo? Saya nggak punya alasan, saya salah, saya minta tobat dari Allah. Ya wis, tunggunen.
kemudian dia dihajar, diputus hubungan, semua sahabat nggak boleh komunikasi dengan dia 40 dino. Susah nggak dikonco karo lingkungannya. Ya rapayu, gak direken, gak diwong nih. 10 hari terakhir sampai 50 hari suruh pisah dari istrinya walaupun bukan cerai. Betul-betul sebatang kara. Ini loh yang kita butuhkan. Makanya orang itu semakin dicinta oleh Allah musibahnya besar. Itu memang menggiring ben ketergantungannya itu kepada Allah, ben harapnya itu kuat. Yang ada itu hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, tanpamu nggak ada apa-apanya. Nanti biar betul-betul bergantung. Nah disitulah nanti pertolongan Allah itu mudah datang. Ya Allah katakan ala inna nasrallahi qarib. Itu harus diiringi dengan keyakinan. Makanya sholat full doa. Ketika nggak paham karena mabuk dikatakan wala takburu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini supaya ada rasa yakin. Angel mboten? Donga penengan poyo keyakinan. Berat. Kesana kita lalu menggiring. Bila bisa yakin dengan ijabah, a'tahu, maka Allah akan memberinya. Fa yuwafiqu, Allah memberikan taufik kepadanya lil ityan, diantaranya untuk bisa mendatangi bil asbab, dimudahkan menempuh sebab. Wa yasrifu anhu al-mawani, Allah palingkan darinya penghalang-penghalangnya. Kepada yang baik dimudahkan, kepada penghalang dihindarkan. Itu tanda pengkabulan. Wa yuti bi ghairi sababin, dan sering Allah memberi itu tanpa sebab insya ketika Allah menghendaki. Wa wa ala kulli syai'in qadir, memang Allah kepada segala sesuatu maha kuasa. Pemberian Allah dengan permintaan kita banyak mana? Pemberian Allah sama permintaan kita banyak mana? Permintaan kita tuh berapa? Pemberian Allah tetap lebih besar. Sitok imbalannya minimal 10 kali lah diterima, sampai 700 kali. Kelipatan nggak bisa dihitung. Lebih besar. Kul bifadillah wa birahmati fa bidzalika falyafrahu fa huwa khairun mimma yajma'un. Yang kamu banggakan itu rahmat Allah, fadilahnya. Kenapa? Lebih baik daripada yang sedang kamu kumpulkan, yang kamu kerjakan. Makanya orang tidak bisa masuk surga tanpa rahmat Allah, tanpa fadilah Allah, tanpa ampunan Allah. Bahkan minal asbab, diantar sebab al masru'ah yang disyariatkan atau doa. Bukan sebagian tapi malah intisarinya itu adalah apa? Doa wal ikhlasu fi, dan mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pensarahannya yang telah kita baca di malam hari ini. Ada 4 rangkuman, bila mau dicatat tulis. 1. Jin dan manusia dicipta untuk ibadah. Jin dan manusia dicipta untuk ibadah. Ayatnya jelas, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak dicipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kerja ta'awun unsurnya banyak. Kerja ta'awun, kerja saling tolong menolong, itu unsurnya banyak. Jadi gambarkan sepeda saja sing simpel, apa saja unsurnya? Enek kerangka, enek rangkane, enek bani, ban saja reno-reno. Apalagi mobil, apalagi luwih gedine. Kerja ta'awun itu unsurnya banyak. Masing-masing di posnya agar kerja maksimal. Masing-masing di posnya agar kerja maksimal. Sing dadi ban kerjalah yang maksimal, yang jadi pentil kerjalah yang maksimal, yang jadi rangka kerjalah yang maksimal, yang jadi mesin kerjalah yang maksimal,
yang jadi ketua takmir, yang jadi sekretarisnya, yang jadi tukang bersih-bersihnya. Kerjalah yang maksimal di pos masing-masing, dan itu sudah dicukupi modalnya oleh Allah. Masing-masing pos, masing-masing orang itu sudah dicukupi oleh Allah, sehingga tidak perlu noleh ke sana kemari, sehingga tidak perlu untuk noleh ke sana kemari. Sehingga dengan kerja yang maksimal nanti dirakit, nanti jam dia rangkaian. Rumah jadi rumah yang indah, mobil juga jadi yang baik ketika masing-masing itu kerja di posnya masing-masing, sehingga tidak usah tolak-toleh. Itu diantara hikmah pelajaran. Kita ulang, jin dan manusia dicipta untuk ibadah. Kerja ta'awun, kerja saling tolong menolong, itu unsurnya banyak. Masing-masing di posnya agar kerja maksimal, dan itu sudah diberi modal cukup, sehingga tidak perlu untuk noleh ke sana kemari. Bila noleh itu untuk maksimalisasi, silahkan, asalkan konsekuensi dipenuhi. Doa kemudian menempuh sebab, doa kemudian menempuh sebab. Doa kunci, sebab sebatas usaha. Semuanya ketetapan dari Allah. Nomor 2, antara kelebihan dan kekurangan sebagai bahan ujian. Antara kelebihan dan kekurangan sebagai bahan ujian untuk mewujudkan syukur dan sabar. Antara kelebihan dan kekurangan sebagai bahan ujian untuk mewujudkan syukur dan sabar, bukan pilih kasih. Itu nomor 2. Antara kelebihan dan kekurangan sebagai bahan ujian untuk mewujudkan syukur dan sabar, bukan karena pilih kasih. Makanya siapa yang sedang diberikan kelebihan, syukurlah. Siapa yang sedang mengalami kekurangan, sabarlah. Jangan punya pemikiran, wah penak kono sugih, nolongso aku miskin. Tidak boleh. Nolongso itu karena dosa-dosaku, bagus. Kenapa? Dan tobat. Tapi bukan karena pilih kasih, bukan. Nomor 3, masing-masing agar doa, lalu mujahadah dengan menempuh sebab sukses. Ini nomor 3. Masing-masing agar berdoa, lalu mujahadah dengan menempuh sebab sukses. Artinya apa? Artinya orang yang punya cita-cita, aku pengen, maka wujudkan dengan apa yang Allah tetapkan untuk terwujud. Apa itu? 1, doa, kunci itu. Kemudian nomor 2, sifatnya sebab, yaitu mujahadah menempuh sebab kesuksesan. Titik. Sekarang terakhir nomor 4, kunci sukses. Apa kunci sukses? Faham, fadilah, dan tertarik. Yang pertama, kunci sukses, faham, fadilah, dan tertarik. Paham dulu, setelah paham tertarik. Nomor 2, niat. Bila sudah paham tertarik, nanti muncul niat. Lalu nomor 3, diwujudkan kerja keras, bismillah. Setelah punya niat, diwujudkan bismillah. Kemudian yang keempat, fondasi semuanya adalah doa. Fondasi semuanya adalah doa. Ini kunci sukses.
Ada 4 poin minimal. 1, paham fadilah dan tertarik. Nomor 2, bila sudah tertarik nanti muncul niat. Nomor 3, apabila sudah punya niat nanti mewujudkan kerja keras. Lalu yang keempat, fondasi semua itu adalah doa. Maka siapa yang punya kunci sukses, cita-cita tinggi yang dia belum bisa mencapai, doa saja. Ya Allah, andaikan saya punya kemampuan, saya akan berbuat seperti itu. Nanti akan diberikan. Makanya orang yang sedang miskin, lemah, itu tidak usah khawatir. Andaikan saya punya semisal dia akan berbuat seperti dia, Allah akan memberikan. Allah akan memberikan. Demikian yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Satu ayat, cukup banyak pelajaran yang kita dapat. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan silakan. Kira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.